Badan Legislasi kembali menunda pengambilan keputusan tentang kemungkinan Undang-Undang Pemilu Presiden akan direvisi atau tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Penundaan ini disinyalir karena fraksi-fraksi masih belum sepakat soal substansi revisi yang diperdebatkan. Dan untuk membahas hal ini di studio sudah hadir anggota Balek dari fraksi Golkar, Bapak Nudirman Munir, dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA, Bang Rey Rangkuti. Selamat pagi, Bang Rey dan juga Pak Nudirman. Kalau kita lihat ini sebenarnya apa sih yang menjadi perdebatan ataupun mungkin ini menunda putusan revisi karena hal apa ini, Pak Nudirman? Ya, kalau kita historis ya memang bertitik tolak dari bahwa banyaknya calon itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat ya. Karena kita juga melihat banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju, itu justru calon presidennya nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Nggak sampai ada 20 gitu ya. Betul. 10-an aja nggak ada. Ya paling 3 atau 4 orang. Ya. Nah kalau di negara kita kan nggak semuanya mau jadi presiden. Kita lihat waktu konvensi kan. Nah karena itu kita juga melihat kenyataan yang ada di negeri kita. Kita nggak ingin juga ini menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa kita. Makanya kita berusaha untuk undang-undangnya tidak usah dirubah dan presidensial threshold itu tetap di angka 20%, sehingga maksimal calon yang bisa menjadi calon presiden adalah 5 calon. Ini juga perbedaan-perbedaan yang mungkin ada itu kan bisa diwakili dari kelima calon tadi. Bang Rey, kalau kita lihat apakah Anda setuju apakah undang-undang ini direvisi atau tidak direvisi? Bagaimana tanggapan Anda? Saya setuju kalau ia direvisi, tapi tidak dalam konteks revisi setengah hati gitu ya. Revisi setengah hati itu. Kalau sekarang ini kan yang kita lihat ini memang membidik 1-2 pasal gitu ya. Maksudnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penurunan atau menaikkan presidensial threshold gitu. Di luar itu tidak ada yang mau dibahas oleh anggota DPR gitu. Itu pertama. Nah oleh karena itu kalau mekanismenya seperti itu menurut saya lebih pada aspek bongkar pasang ya. Bongkar pasang untuk kepentingan partai politik, khususnya kepada pencalonan calon presiden, wakil presiden masa yang akan datang gitu. Kalau dia terlalu tinggi merugikan kita ya rubah dong. Nanti yang begitu yang sebaliknya gitu. Nah ini perdebatan yang sudah kita temukan sejak tahun 2004. Betul. Ketika kita mau awal pertama kali, awalnya kan masih 15% kan, naik 20%. Nah sekarang mau diturunkan lagi gitu. Nah kalkulasi 15, 20, mau 25, 35, itu kalkulasinya bukan kalkulasi kepentingan bangsa, kalkulasinya adalah soal partai saya gitu. Nah misalnya kalau ketika mereka mengusulkan 15% dahulu pada tahun 2004, ya karena asumsinya banyak partai saat itu yang nggak siap kalau kita naikkan menjadi 20%. Betul. Gitu. Nah padahal sebetulnya terutama partai-partai kecil begitu ya? Saat itu kan rata-rata memang partai kecil ya, karena misalnya PDI Perjuangan juga nggak lebih dari 17-18%, Golkar juga nggak lebih dari, untuk 2004 itu ya 2004. Memang rata-rata segitu. Makanya kan realnya kita buat 15% gitu. Cuman di aturan tambahannya itu disebutkan sebetulnya ini akan naik sampai asumsinya 35%. Jadi misalnya kalau 2004 itu kita pakai 15%, 2009 itu 20%. Nah itu yang kita pakai kemarin kan 20%. Nah 2014 itu 25% dan seterusnya sampai dia ke angka 30% gitu. Nah sekarang mau diutak-atik kembali lagi deh ke 0% gitu ya, karena konstitusi kita mengatakan begitu, atau misalnya paling moderat itu disesuaikan dengan parliamentary threshold. Idealnya seperti apa sih kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, kondisi partai-partai dinamikanya? Saya mau mengatakan begini, kalau revisi ini konteksnya hanya soal angka-angka ini juga pertimbangannya bukan bangsa begitu, tapi pertimbangannya adalah kalau 30% partai saya nggak bisa nyalonin nih, kira-kira gitu ya. Betul. Atau kalau kita turunkan partai saya bisa nyalonin nih, menurut saya nggak perlu ada revisi. Revisi itu diharapkan kalau konteksnya, oke, kita bongkar lagi deh sistem presidensial kita ini ada kegambangan, misalnya ada presiden yang mendapat 60%, tapi nggak berani memerintah sendiri, misalnya kayak gitu. Itu semua yang harus kita pikirkan. Ada presiden yang udah 60% tapi tidak juga efektif melakukan kerja-kerja gitu. Soal koalisinya macam-macam dan sebagainya itu, termasuk misalnya dana kampanye presiden
apakah dibatasi atau tidak, bagaimana cara mengevaluasinya tidak dan sebagainya. Kalau itu yang dimaksudkan dengan revisi, harusnya kita setuju keseluruhan saja. dari butir-butir pasal yang ada. Pak Nudirman, ini fraksi dari Partai Golkar sendiri menolak untuk diubah begitu. Betul. Apa yang mendasari penolakan tersebut, Pak? Ya, pertama waktu yang sudah semakin mepet itu yang paling penting. Lalu yang kedua juga tidak ada hal yang terlalu signifikan untuk dirubah. Terutama misalnya kalau yang selalu ditekan dari partai-partai tertentu karena kepentingan partainya itu ingin berusaha turun nih kan. Ini kan kita mundur lagi ke belakang. Kita kan sudah maju ke depan ini kan. Jadi tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi jangan dikatakan ini bertentangan dengan konstitusi. Tidak, disesuai dengan konstitusi kita. Nah, kalau seharusnya malah lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa biaya, waktu, dan sebagainya itu terlalu banyak dikorbankan kalau kita mempunyai calon presiden yang terlalu banyak. Dan juga perpecahan bangsa itu bisa terjadi kalau calon terlalu banyak tadi. Nah, karena itu memang didasarkan pertimbangan tersebut di atas, Golkar melihat bahwa ini nggak perlu lagi diteruskan. Dan beberapa partai lain termasuk Demokrat, PDI Perjuangan juga. Ini nampaknya partai-partai besar begitu, Pak. Apakah ini Bang Ray lihat? Belum nggak semua. PAN nggak. Betul, PKB tapi sebagian besar melihatnya begitu ya, Pak? Melihatnya, kalau PAN dan PKB melihatnya dari segi rasional aja. Kenapa? Toh mereka bisa berkoalisi. Ya. Mereka bisa bergabung. Tapi kalau kita berpikirnya emosional, seakan-akan nggak punya teman. Ini kan yang menolak ini seakan-akan sulit mencari teman koalisi, kan begitu. Ini kan susah. Bang Ray, apakah ini kan fraksi yang mendukung untuk diubah PKS, P3, Gerindra dan Hanura ini? Apakah selain PKS menurut saya ya, kalau Gerindra, Hanura sama P3 itu agak konsisten. Memang dari dahulu mereka menginginkan itu tetap di angka 0% ya. Dulu masih ada partai yang sekarang nggak masuk, namanya PBR, itu juga sama-sama menginginkan. Makanya akhirnya kemudian komprominya dari 30 menjadi dan 0% itu di angka 15%. Anda setuju apakah revisi ini hanya menyuarakan satu kepentingan tertentu, kelompok partai yang kecil atau mungkin jelas petanya kan, kalau partai kecil inginnya kecil ya, supaya mereka bisa mencalonkan calon presiden. Ya? Argumennya juga kuat. Jadi jangan lupa juga argumen mereka kuat karena di konstitusi hanya dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Betul. Itu hanya itu gitu. Hanya itu tanpa ada besaran dari persentasenya di undang-undang kita. Di undang-undang yang konstitusi itu sebetulnya hanya mengatakan calon presiden itu hanya dari partai, non partai tidak boleh gitu. Tapi sekarang kan ada peraturan tambahan melalui undang-undang, yaitu sekalipun partai politik, dia tidak serta-merta mencalonkan calon presiden, kira-kira gitu. Baik, Bang Ray, nah, ini yang Pak jadi... Nudirman, kita harus jeda sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali lagi pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita ikuti dulu beberapa pernyataan dari kelompok fraksi yang setuju merevisi Undang-Undang Pilpres. Nah, saya yang tidak inginkan kok kita hentikan sendiri gitu. Kira-kira komposisi kan bisa berubah nggak? Ya kita tidak tahu ya. Kalau tidak kan ya itulah realitas. Kalau memang ternyata tidak kalah, ya kami menyadari itulah realitas politik gitu loh. Itulah realitas politik yang ada, bukan bicara benar salah, baik dan buruk, tapi ada bicara kalah dan menang. Ya nggak apa-apa. Kita harus sangat memahami betul bicara realitas politik itu. Tapi kita harus tetap sampaikan bahwa pandangan kita bahwa kalau ada hal-hal tersangka presiden threshold ada angkanya, menurut pandangan kita berdasarkan pasal 6A itu menurut pandangan kita inkonstitusional. Nah, kalau presiden threshold yang sekarang ini kemudian terus harus diberlakukan, saya khawatir suasana yang berkembang itu tidak atau sebagaimana aspirasi yang kepada kami itu ya tidak menghendaki karena menganggap itu kurang fair di dalam memilih kepemimpinan. Makanya ya tentu dalam batas-batas yang lebih masuk akal. Ya, kita lanjutkan dialog kita ya, Bang Ray dan juga Pak Nudirman. Tadi ada selisih pendapat nih dari P3 dan juga PKS. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya yang lebih kepada kuotanya itu sendiri, butir-butir pasalnya yang mereka katakan bahwa ingin bahwa memang dibatasi atau memang ada revisi. Kalau Bang Ray sendiri melihat ini bagaimana desain undang-undang Pilpres yang sekarang ini harus dirubah, kuotanya mereka atau bahkan mungkin butir-butir pasal lain yang mungkin bisa menjadi aturan. Posisi saya tidak dalam konteks mengatakan bahwa P3 itu nggak benar argumennya gitu ya.
jangan-jangan juga P3 itu argumennya karena kita dasarnya kan konstitusi tadi kan. Betul. Di konstitusi itu kan sebetulnya hanya yang membedakan itu cuma satu, Anda dari partai atau Anda tidak dari partai, itu saja. Tapi bahwa partai harus pakai presidential threshold juga nggak ada di konstitusi gitu. Saya mau posisinya itu dulu gitu. Tetapi kalau revisinya hanya konteksnya itu saja untuk 2014 ini menurut saya berlebihan gitu. Waktu menurut saya. 10 bulan itu visible nggak sih? Nggak visible, Bang, kita untuk belajar bisa aja dari pengalaman. Belajar dari melakukan pengalaman. revisi. Jadi undang-undang ini kan ada 4 ya, yang Betul. terkait dengan pemilu. Penyelenggara pemilu, kemudian pemilu legislatif, pilpres dan MD3 kan. Betul. Itu terkait semua tuh. Semua undang-undang itu sejak tahun 99 ya, kalau dibahas itu mesti molor. Ya. Paling cepat itu molornya setengah tahun. Nah, rata-rata molornya itu mencapai sampai dengan 10 bulan ya, sampai 1 tahun gitu. Undang-undang penyelenggara pemilu kita yang sekarang aja sebetulnya nggak terkait langsung dengan partai politik, molornya bisa 6 bulan Ya. gitu. Pak Nurdirman, ini bagaimana dinamika dari tarik ulur begitu undang-undang yang tidak urung? Kalau saya dilaksanakan hampir-hampir nggak masuk di putusannya? akal ya, apalagi yang dikatakan Yani itu tadi, itu nggak rasional. Kenapa? Saya yakin kita ini yang namanya masa sidang yang murni ini hanya sampai Januari, sampai Iya. Desember. Januari saya yakin Yani sendiri sudah lebih sering di dapil daripada hadir dalam Iya. sidang-sidang. Jadi itu saya bisa katakan hampir-hampir tidak mungkin ya. Nggak tahu kalau ada mujizat. Jadi kita nggak usah terlalu jauh lah. Yang penting bagi kita sekarang ini seperti saya bilang tadi, apa mudaratnya apa manfaatnya gitu. Kalau manfaatnya jelas ini jauh lebih banyak ya. Apalagi kalau kita lihat contoh negara-negara lain di dunia. Umumnya negara-negara besar ya. Itu rata-rata partai politiknya juga nggak banyak ya. 2, 3 gitu ya. Paling banyak 5. Nah, kecuali kita mau ngambil contoh negara-negara yang payah gitu ya, yang udah mau bangkrut sebagai satu negara, bolehlah kita ambil partai politiknya apa 10 apa 20 gitu ya. Jadi dari contoh-contoh inilah makanya kami menganggap bahwa ya cukup ini dihentikan di sini aja. Kita pakailah karena kita menghargai keragaman. Ini sebenarnya karena menghargai keragaman. Kita tidak bisa menyamaratakan semua. Nah, terkait menghargai keragaman ini juga Bang Rey, bahwa alasan Undang-Undang Pilpres ini ingin direvisi oleh beberapa pihak begitu adalah agar calon presiden alternatif ini bisa dimunculkan begitu. Setuju. Makanya posisi saya bukan dalam konteks substansinya saya tolak, bukan. Ya. Saya hanya mau berpikir bahwa realistis nggak kalau dibahas ini. Itu pertama. Yang kedua, kok kita hanya bahas itu toh? Padahal problem dari undang-undang presiden itu banyak gitu. Jangan hanya karena misalnya kita robak misalnya presidential threshold dari 20 menjadi 0% gitu, tapi tanpa melihat pasal-pasal yang lain, nggak connect juga Ya, gitu. bagaimana ini Karena kita desain punya undang-undang yang pengalaman. harus dirubah ini? Makanya ini yang menurut saya harus dilihat secara utuh karena kita punya pengalaman juga gitu. Misalnya tahun 99 kita buat sistemnya begini. Nggak enak gitu bagi Betul. partai. Berubah lagi ke tahun Saat itu 2004. 48 partai, Iya, banyak juga dirubah begitu ke ya. tahun 2004. Lucunya pada pemilu 2009 kembali lagi ke sistem yang 99. Karena 2004 begitu sistem baru dimulai gitu, nggak cocok juga bagi partai-partai itu. Lirik lagi yang dipakai pada tahun 99 gitu. Itu ada beberapa kasus di dalam undang-undang legislatif. Pak gitu. Nurdirman, tanggapan Anda bagaimana Pak? Ya kita ini kan harus maju terus ke depan. Kita bisa lihat dari contoh yang sudah ya. Kalau istilah orang Minang mencari contoh karena sudah gitu. Yang sudah ini kita lihat kan kegagalan demi kegagalan, Betul. bukan keberhasilan. Nah kita melihat juga contoh di negara lain. Kalau orang Minang bilang alam takabang jadi guru gitu. Waduh Pak, Di ini negara yang banyak lain, pantunnya. di negara lain kita lihat negara-negara maju pada umumnya itu nggak banyak partai politik dan juga nggak banyak calon presiden. Cuma karena menghargai perbedaan, oke lah, ada yang Jawa, Sumatera, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat dan sebagainya. Ini bisa diakomodir di dalam calon 4 atau 5 presiden. 5 presiden. Nah, Ya, ini kalau calonnya. kita ingin benchmarking nih, Bang Rey, negara mana sih yang kita bisa contoh begitu untuk urusan pilpres dan juga dalam pengaturan pemilihan pemilu begitu? Secara umum sebetulnya kita melihatnya ke Amerika dan Jerman ya. Itu yang secara umum. Misalnya pemilu legislatif kita itu banyak mengadopsi praktek-praktek berpemilu di Jerman. Tapi untuk pilpresnya kesan saya banyak mengadopsi praktek-praktek berpemilu di Amerika. Meskipun
lagi-lagi dalam banyak hal kita sangat berbeda secara prinsipil dengan Amerika. Sangat berbeda. Nah, pertama karena kita kan kesatuan, Amerika federal gitu. Kemudian juga mereka sebetulnya nggak mengenal apa yang disebut dengan one man one vote. Karena presiden mereka kan dipilih oleh satu kolektif yang bernama Electoral College gitu ya. Jadi orang milih perwakilan untuk milih presiden gitu. Nah itu perbedaan, tapi secara umum misalnya pengaturan dana kampanye, tahapan-tahapan kampanye, kemudian persyaratan-persyaratan macam-macam itu banyak mengadopsi dari negara-negara itu, dan itu bisa dipahami karena Amerika dahulu tuh triliunan rupiah ya diturunkan oleh mereka untuk untuk negara-negara baru seperti Indonesia ini mengadopsi sistem mereka gitu. Begitu juga dengan Eropa ya. Selain kunjungan kerja ke luar negeri, nah ini juga ada dengar pendapat dengan para intelektual begitu di daerah-daerah ini, bagaimana sih sebenarnya tanggapan mereka? Ini nggak ada kunjungan kerja Ini ke luar tidak negeri. ada ya? Belum sampai ke sana, baru ke daerah meminta aspirasi masyarakat. Dari hasil kita pencerahan tadi, kenapa akhirnya kita deadlock atau kita stop ini? Karena memang pada umumnya masyarakat yang mengerti itu sudah bosan dengan partai banyak-banyak. Mereka ingin partai itu sederhana aja. Apa karena mereka melihat contoh Orde Baru yang pemerintahnya stabil, nggak banyak macam-macam gitu kan? Sehingga mereka juga menyampaikan, udahlah kalau calon presiden nggak usah banyak-banyak lah. 3 atau 4 orang, nanti kita pilihlah yang terbaik, begitu. Nah dari kunjungan-kunjungan kerja di negara kita sendiri, kita mendapat masukan seperti itu. Sesudah itu, kita lihat lagi bagaimana perkembangan politik di negara kita, kondisinya juga begitu. Artinya kita sudah mulai tingkat parliamentary threshold kita sudah meningkat jadi 3,5%. Ini kan suatu kemajuan yang cukup berarti. Walaupun untuk sampai ke situ, waduh alotnya bukan main ya kan. Nah, sekarang kalau ini kita setback lagi ke belakang, kita mundur, padahal di lain pihak ini kita sudah maju, ini kan bikin masalah baru. Tapi tadi pendapat juga dari P3 mengatakan bahwa ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat itu bisa tersalurkan dengan baik begitu Pak, karena undang-undangnya sendiri tidak mengatur persentase, tetapi hanya dalam batas memang ada pasangan yang bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Nah inilah yang saya bilang salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Karena parpol presiden yang kalah, apakah berarti bahwa aspirasinya tidak tersalurkan? Bukan begitu. Bagus 100 calon presiden, lalu ada 99 tidak tersalurkan. Apa itu berarti aspirasinya tidak tersalurkan? Itu salah besar. Nah, jadi bagaimana nih Bang Ray, kalau kita lihat sebenarnya apakah memang kita merujuk kembali deh ke Undang-Undang Dasar 45 pada saat waktu itu memang mengatakan capres-cawapres adalah pasangan yang diusung parpol, atau dinamikanya itu perlu ada revisi kembali begitu dalam pengaturan persentase parliamentary threshold? Ya memang itu problem. Secara umum kita melihat publik nggak terlalu senang banyak calon presiden, tapi mereka juga tidak ingin calonnya itu aja. Nah itu kan kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit saat ini gitu. Nggak banyak calon tapi calonnya itu aja gitu. Jadi nggak ada yang pas dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi betulnya masyarakat itu jangan terlalu banyak calon tapi ada perubahan. Nah ini yang membingungkan ya. Deadlock di DPR, deadlock juga di masyarakat, bingung juga nih. Nah, perubahan itu datang dari partai-partai baru. Baik, dari kita bahas partai-partai kecil. di segmen selanjutnya Bang Ray, Pak Nuriman. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, sampailah kita di penghujung segmen membahas rancangan desain Undang-Undang Pilpres seperti apa yang sesuai dengan dinamika pemilu yang ada nanti ke depannya nih. Bang Ray, seperti apa sih desain yang harus kita buat atau revisi seperti apa begitu? Pertama saya mau mengatakan bahwa saya belum tentu tidak setuju dengan idenya kawan-kawan yang menolak, yang ingin melanjutkan revisi. Iya. Nah itu pertama. Yang kedua, tapi catatan saya tidak boleh hanya membidik 1-2 pasal. Mari kita bahas, mari kita rancang revisi Undang-Undang Pilpres ini dalam kerangka sistem gitu. Misalnya dimulai dari nol, jadi persyaratan calon presiden, tata cara kampanye, dana kampanye, bla 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 bla, sampai kepada tentu saja persyaratan pencalonan partai politik. Tapi nanti ke depannya ya 10 bulan ini tidak visible. Dan kalau konteksnya begitu atau cara memandang revisinya begitu, ya nggak mungkin dalam 10 bulan ini gitu. Itu hanya mungkin kalau kita berbicara mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk mengundang mempersiapkan rancangan undang-undang ini. Gitu. Tanggapan Anda closing statement. Sebenarnya apa yang disampaikan Bung Ray tadi itu sudah kita jalankan. Ya. Di era reformasi kita sudah mulai bertahap. Nah sekarang adalah sampai kepada tahapan penyaringan untuk lebih cerdas kita, lebih intelek kita. Artinya apa? Sudah mulai mengurangi baik itu parliamentary threshold,
presidensial threshold ini sudah kita harus mulai menegaskan karena kita mau menuju ke sana. Sebab kalau kita masih juga mau mundur lagi ke belakang, kita udah ketinggalan waktu. Banyak kita buang-buang waktu. Karena itu menurut hemat saya, kalau ada yang menyatakan, oh aspirasi saya tidak terwakilkan, kan ada koalisi. Anda bisa koalisi. Dari partai yang mungkin hanya 0,00 sekian suaranya pun mereka bisa berkoalisi. Dan nanti dari koalisi itulah aspirasi mereka bisa disampaikan. Nah, tinggal rakyat mau memilih yang mana. Apakah partai ini dengan koalisinya sekian, apakah partai ini yang menjagokan presiden tapi koalisinya misalnya nggak terlalu banyak, dan sebagainya. Baik. Dan dengan cara inilah kita bertahap menjadi suatu negara demokrasi yang lebih modern dan lebih maju Baik, semoga dibandingkan ini, masa lalu. Iya, Pak Nurdiman, Betul. semoga ini bisa menjadi landasan putusan nanti pada tanggal 3 Oktober mendatang. Keputusan bisa konsensus, bisa tercapai kesepakatan musyawarah Betul. mufakat bagaimana kelanjutannya. Betul. Ya, terima Siap, kasih siap. Bang Rey dan juga Siap. Pak Nurdiman telah hadir di Berita Satu. Ya, demikian dialog Berita Satu kali ini. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.